Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. DKM Masjid At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia, juru kamera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin wal muslimat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadirat Allah, kita pada pagi hari ini bisa sama-sama belajar tauhid, akidah. Di mana kitab yang akan kita bahas mulai dari pagi ini namanya adalah Masailul Jahiliyah atau Al-Masailul Jahiliyah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk. Jadi untuk itu sepertinya lebih tepat daripada kepada. Karena salawat itu maknanya doa. Jadi kita bahasanya bukan doa kepada, tapi doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya sangat bersyukur kepada Allah bisa bertemu lagi dengan jamaah sekalian, dan berterima kasih kepada DKM yang telah membuat kajian ini, dan ini sesuatu yang membuat saya bahagia sekali. Kita sama-sama mengkaji akidah, sesuatu yang sangat urgen sekali, sesuatu yang sangat penting sekali, lebih penting daripada makan, minum, bahkan nafas kita sendiri. Akidah. Maka kalau akidah kita kuat, insya Allah ibadah kita juga kuat dan istiqomah. Kalau akidah kita lemah, maka pastilah ibadah kita lemah, iman kita akan mudah goyang, akan mudah turun, dan segala macam permasalahan hidup kita akan bermunculan ketika akidah kita lemah. Ketika kita mendapatkan musibah, akidah kita lemah. Musibah tersebut bisa jadi na'udzubillah mengeluarkan kita dari Islam karena akidah kita lemah. Ketika kita mendapatkan nikmat karena akidah kita lemah, bisa jadi kita sombong, bahkan sampai kufur seperti Fir'aun, na'udzubillah. Maka akidah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah sesuatu yang paling utama. Dari itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Imamud Da'wah, Syekhul Islam, yang beliau paling fokus di dalam dakwah beliau menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang tauhid, memurnikan tauhid, dan membersihkan umat dari segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Dan di antara tulisan-tulisan yang beliau tulis adalah kitab yang akan kita kaji ini, Masailul Jahiliyah, karya Syekhul Islam Muhammad bin, bisa yang mau nulis bisa ditulis, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang orang-orang banyak salah memahami beliau, salah berprasangka kepada beliau. Ulama besar yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, fitnah, membuat stigma-stigma buruk. Dan ini memang kerjaan orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, baik itu dari kelompok Sufiyah atau dari kelompok Syiah. Maka biasa yang sering berbicara tentang Wahabiyah,
kelompok yang memang mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, atau mereka memang yang tidak mengenal Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian ikut-ikutan saja. Wahabi. Kalau ditanya, tahu nggak siapa Wahabi itu? Tayyib, maka bisa jadi orang yang menjawab tersebut dia memang orang yang berilmu, tapi di kepalanya ada syubhat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tayyib, atau orang yang memang tidak mengenal Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian hanya ikut-ikutan untuk menjelek-jelekan ulama yang mengajak kepada pemurnian tauhid. Maka perlu bagi kita saat ini juga untuk mengetahui bagaimana kehidupan, bagaimana sosok thalabul ilmi dan dakwahnya beliau, bagaimana posisi beliau juga. Dan kita, dan sering saya sampaikan, kalaupun Muhammad bin Abdul Wahab tidak lahir, maka tidak ada sedikit pun yang kurang dari agama kita. Kalaupun Muhammad bin Abdul Wahab tidak lahir, maka tidak ada sedikit pun yang berubah dari agama kita. Karena Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satu dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Islam yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada pemurnian tauhid, yang mengajak kepada meninggalkan bid'ah dan segala macam bentuk khurafat. Tidak ubahnya seperti ulama-ulama lainnya. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali lahir pada tahun 1115 Hijriah, 1115 Hijriah, wafat pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Jadi kalau sekarang 1400-an Hijriah, berarti sekitar 200-an tahun yang lalu. Baik. Beliau mula belajarnya dengan ayah beliau Muhammad, ayah beliau namanya Abdul Wahab. Al-Wahhab ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal Wahhab. Jadi kalau ada orang yang mengejek Wahabi, hati-hati ente. Al-Wahhab itu nama salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak menganugerahkan, yang banyak memberikan. Al-Wahhab. Wahaba yahabu. Al-Wahhab yang banyak memberikan, yang banyak menganugerahkan. Maka kalau ada orang ngejek-ngejek kata Wahabi, apalagi ada yang merubahnya menjadi Wahaboy dan lain sebagainya, maka sungguh ini khawatirnya bermain-main nanti dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kalau mereka mau menisbatkan, maka jangan nisbatkan kepada ayahnya, tapi nisbatkanlah misalnya Muhammadi. Oh, ente ini Muhammadi ente. Atau apalah misalnya yang jangan menisbatkan kepada ayah, seperti itu. Tayyib, beliau hafal Quran sebelum akil baligh. Dan para ulama biasanya dari kecil sudah ketahuan tuh yang ada bakat-bakat jadi ulama. Karena memang kita terkadang ada bakat masing-masing itu tuh. Ada bakat jadi ulama itu dari kecil memang sudah ketahuan. Di antaranya adalah dari kecil itu kelihatan sudah semangat untuk belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, dan para ulama rata-rata mereka hafal Quran sebelum akil baligh. Sebelum akil baligh sudah hafal Quran. Tayyib, beliau berguru dengan ayah beliau Abdul Wahab, berguru kitab-kitab fikih ya, terutama dalam mazhab Hambali, karena ayah beliau adalah Hambali, dan juga berguru dengan paman-paman beliau yang memang mereka hidup dalam bi'ah para ulama di Najd pada saat itu. Tetapi beliau kemudian tidak hanya berguru kepada ayah beliau saja, tetapi beliau berguru ke Mekah, berguru ke Madinah, kemudian berguru juga ke Irak, dan berguru juga ke Syam. Cuma di perjalanan karena bekal tidak cukup, beliau kembali lagi ke Najd. Di antara guru-guru beliau yang ada di Madinah seperti Syekh Abdullah ibnu Ibrahim Ali Saif,
Syekh Abdullah ibnu Ibrahim Ali Saif, kemudian juga Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, muhaddits kabir, muhaddits besar pada saat itu, yang beliau juga membaca kutubus sittah, bahkan kutubus tis'ah dari para ulama-ulama hadis dan mendapatkan sanad dari mereka. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan orang yang misalnya ilmunya tidak sampai sanadnya kepada Rasul. Karena ada orang yang kadang ngejek-ngejek, wah itu orang-orang Abi itu hanya belajar jadi Google aja katanya. Belajar dari YouTube aja aku sudah berbidah-bidahkan. Subhanallah. Para ulama-ulama kita jelas sanadnya. Bukan hanya sekadar riwayah. Bukan hanya sekadar riwayah mendapatkan sanad dari guru beliau dari guru beliau, guru beliau dari guru beliau, sampai kepada sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan hanya sekadar riwayat, tapi juga diroyah, pemahaman. Maka sebagaimana riwayat kita sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pemahaman kita juga, diroyah kita juga, yang sudah berbentuk akidah, yang sudah berbentuk ibadah, dan juga yang sudah berbentuk akhlak sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttasilus sanad. Karena ada orang yang mengaku sanadnya sampai ke Rasul, ada yang mengaku sanadnya sampai ke Rasul, bahkan ada yang mengaku dia ketemu Rasul ainian, ketemu dengan Rasul, melihat Rasul di acara-acara yang rutin biasa mereka lakukan. Tayyib. Dia mengatakan bermimpi dengan Rasul dan lain sebagainya. Tayyib. Maka kalaupun sanad mereka sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para sahabat, tetapi kenyataannya diroyah, pemahaman mereka, manhaj mereka, sunnah mereka, cara beragama mereka tidak sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa buktinya Ustaz? Ya buktinya riwayat-riwayat tersebut yang masih ada sampai saat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, Allah juga menjaga bayanul Quran, penjelasan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dan di antara tafsir Al-Quran adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Mawjud ilal an, mawjud, ada sampai sekarang. Kalau kita ingin mengetahui akidah salaf, kitab-kitabnya masih ada sampai sekarang. Qala haddatsana, qala akhbarana, qala sami'na dan lain sebagainya. Sampai sekarang akidah para salaf jelas sekali terlihat bagi mereka yang punya mata dan punya hati. Mata dan hati, tidak ada pilihan lain di dalam beragama kecuali mengikuti manhaj salaf. Tayyib. Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan di antara guru-guru beliau juga adalah Syekh Muhammad Al-Majmu'i, Tayyib, dan juga Syekh Abdul Latif Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengatakan beliau anti madhab, ini juga ucapan yang dusta. Beliau anti madhab, mau bikin madhab baru. Bahkan ada kitab namanya Durrus Saniyah itu yang terkenal, yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengen ngaku menjadi nabi. Cuma karena ketika masyarakat kayaknya kurang siap, akhirnya nggak jadi ngaku jadi nabi. Coba, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Fitnah. Tayyib, Muhammad bin Abdul Wahab menghalalkan darah kaum muslimin, kata mereka. Iya kan? Kalau ketemu orang itu udah kayak mau ngehajar aja kayak. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Berbeda sekali yang dijelaskan di dalam kitab-kitab sejarah. Bapak-bapak bisa baca sejarah yang ditulis pada zaman itu. Misalnya ada tarikh Ibnu Qannam, tarikh Najd, yang berbicara tentang keadaan-keadaan pada saat itu, bagaimana dakwah beliau.
bagaimana murid-murid beliau, bagaimana perjuangan beliau. Kemudian juga termasuk Tarikh Jibirti juga. Tarikh Jibirti juga termasuk yang sedikit menulis tentang bagaimana perjalanan dakwah beliau. Taib, Tarikh Ibnu Bishr. Taib, dan juga kasidah-kasidah yang ditulis oleh para ulama ketika beliau wafat. Taib, ada Al-Alusi, Syaukani dan lain sebagainya. Mereka memuji dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka beliau adalah seorang muhaddits, seorang mufassir, seorang faqih. Taib. Maka bukan ulama-ulama biasa, yang beliau adalah ulama dan juga ulama yang memang cerdas dan juga berani. Nah, ini ada plus-plusnya sehingga beliau lebih muncul cerdas dan berani. Karena kadang ada orang yang memiliki ilmu tetapi ketika dakwah agak kencang dikit sudah down, ditegur dikit udah, ya udahlah. Tayyib, diancam dikit, ya kan? Diusir dikit udah sembunyi. Tayyib. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau pernah terusir. Bahkan beliau pernah berjalan di terik matahari tanpa alas kaki, diusir oleh orang-orang karena dakwah beliau, karena dakwah tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dengan beberapa amir. Amir ini orang yang menjadi hakim di wilayah tersebut. Kalau di zaman dulu Arab Saudi itu masih dalam ya seperti mungkin kayak kecamatan-kecamatan saat ini. Setiap kecamatan itu nanti ada amirnya, ada pemimpinnya. Tayyib. Nah, di antara yang menolong beliau adalah Ibnu Muammar, dan juga di antaranya adalah Muhammad Ibnu Su'ud. Muhammad Ibnu Su'ud menolong dakwah beliau, ya, yang saat ini kita mendengar ada namanya negara Arab Saudi, Saudiyah. Tayyib. Jadi mereka seakan-akan sudah punya kesepakatan bahwasanya Muhammad Ibnu Su'ud itu mengurus masalah negara, masalah dunia, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab mengurus masalah agama. Tayyib, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka menyatukan daerah-daerah pada saat itu sampai menjadi negara Arab Saudi yang kita lihat saat ini. Tayyib, negara tauhid, negara yang mengajarkan kepada tauhid, yang menjaga tauhid, yang mengajak kepada dakwah salaf dan yang menjaga dakwah salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada negara Arab Saudi dan juga negara kita Indonesia dan seluruh negara-negara Islam lainnya. Tayyib, saya bukan antek Saudi ya. Karena ada yang ngomong itu katanya, ini ustadz Wahabi di Indonesia ini katanya dibayar dolar sama Arab Saudi katanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya belum pernah makan uang Arab Saudi ya. Dulu ada di Mesir, waktu itu lomba menghafal hadis. Waktu itu negara Arab Saudi yang menyelenggarakannya, terus saya di juara 3 gitu. Tayyib. Itu aja sih kayaknya. Selain dari itu nggak ada transparan tiap bulan misalnya. Nah, tayyib. Ketika kita misalnya memuji negara Arab Saudi karena memang dia adalah negara tauhid yang mengajak kepada tauhid. Tayyib, dan kita doakan dan juga kita cintai sebagaimana kita mencintai negara kita juga, negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan tauhid di negara kita, menjadi negara yang menegakkan tauhid, menjaga tauhid, menjadi negara yang bertauhid, kayak qalqalah, bertauhid. Tayyib. Karena tauhid ini bukan hanya sekedar ustadz saja atau yang datang ke masjid saja. Semua muslim wajib mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Sahih Bukhari,
Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Beliau kemudian berdalil dengan ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Artinya apa? Ilmu yang paling penting kita pelajari, yang paling urgen, yang paling asas di dalam kehidupan kita adalah ilmu tauhid. Inilah syahadat kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah rukun iman kita yang pertama, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari orang-orang sekarang bahkan yang mempelajari ilmu agama, bahkan ada yang bertitel S1, S2, S3, bahkan ada yang profesor, tidak memahami makna la ilaha illallah. Kalaupun dia memahami makna la ilaha illallah, tetapi dia salah di dalam memahami la ilaha illallah. Dia memahami makna la ilaha illallah, katanya la khaliqa illallah. Ini adalah bagian dari makna la ilaha illallah, bukan makna inti dari la ilaha illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah bagian dari makna la ilaha illallah, bukan makna inti dari la ilaha illallah. Kaum kafir Quraisy tidak mengingkari Allah menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Mereka tidak mengingkari itu. Jadi kenapa ditafsirkan dengan la khaliqa illallah? Tafsir yang salah. Kalau hanya ditafsirkan dengan itu saja, yang walaupun maknanya di sini adalah bagian dari makna la ilaha illallah, tapi kalau hanya ditafsirkan itu saja, tentu salah. Ada yang menafsirkan juga lebih ekstrim lagi, kelompok wahdatul wujud, yang menafsirkan la ilaha illallah itu la wujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, katanya. Berarti semua ini adalah Allah. Ini kelompok wahdatul wujud. Tayyib. Nah, ini hati-hati nih. Nah, orang-orang kadang yang belajar tasawuf tuh, yang belajar katanya melihat tingkatan itu dari syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ini kadang sudah sampai ke sana, sudah sampai tingkat tinggi, kemudian hati-hati nih. Nanti terkadang bisa saja sampai kepada pemahaman wahdatul wujud. Na'udzubillah. Dan memang ada tokoh-tokohnya, Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Tayyib. Walaupun kadang sudah jadi profesor, bahkan sudah terkenal, tersohor, atau orang yang ahli dalam ilmu dunia, dia bisa mempelajari mungkin 5 bahasa asing, dia bisa mempelajari hal-hal yang detail dari urusan ini, urusan itu, kendaraan ini, kendaraan itu, dan lain sebagainya, mesin ini, mesin itu, tetapi belum tentu dia memahami makna la ilaha illallah. Maka ketika kita memahami makna la ilaha illallah, Bapak Ibu, ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mahal daripada kendaraan-kendaraan mewah, rumah-rumah mewah. Kita memahami la ilaha illallah, dan kita tahu bahwasanya inilah amal kita yang paling berat saat kita dan amal kita ditimbang. Karena kata para ulama, nanti kita dan amal kita juga nanti ditimbang. Jadi bukan hanya amal saja, kitanya juga ditimbang. Tapi berat badan tidak menopang berat amalan. Bisa jadi ada badannya gede, tapi kemudian amalannya mungkin kecil. Tapi ada yang badannya kurus, kering, krempeng, seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud, yang pernah beliau naik sesuatu lah, kemudian terlihat betis kakinya, dan ya para sahabat tersenyum seperti itu karena kurusnya, naik kurus, kelihatan betisnya getar-getar gitu kan, saking kecilnya kan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada Jabal Uhud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada badan kurus tapi kemudian amalannya yang berat. Nah, amalan kita yang paling berat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan salat kita,
bukan puasa kita, bukan zakat kita. La ilaha illallah. Maka dari itu kemudian penting sekali kita selalu memahami, mempelajari makna la ilaha illallah. Dan juga tentu syarat-syarat la ilaha illallah ya. Tayyib. Kalaupun kita tidak hafal syarat la ilaha illallah, tapi paling tidak makna-maknanya ada pada diri kita. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Syarat la ilaha illallah. Al-ilmu, ilmu. Harus paham kita makna dari la ilaha illallah. Kita kalau mengucap la ilaha illallah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita tidak paham, jahil, maka ini namanya bukan syahadat. Syahadat itu dalam definisinya bahasa Arab adalah seseorang yang bersaksi pada apa yang dia pahami, pada sesuatu yang dia mengerti, itu namanya syahadat. Makanya disebutkan itu dua kalimat syahadat. Asyhadu, saya bersaksi. Maka maksudnya saya bersaksi untuk sesuatu yang saya pahami. Baru kemudian sah dikatakan itu bersaksi. Tapi kalau seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tayyib, tapi dia kemudian tidak memahami makna la ilaha illallah, apa yang dia persaksikan? Tayyib, al-ilmu wal yaqin, yakin. Yang kedua yakin, harus betul-betul yakin. Kalau masih ada ragu-ragu di dalam diri kita akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, ragu-ragu akan kebenaran Islam dengan banyaknya subhat-subhat di sekeliling kita, baik itu subhat yang berkenaan dengan akidah, subhat yang berkenaan dengan ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita buka video itu, YouTube itu, Allahu Akbar. Subhat-subhat di situ sangat amat berat sekali. Apalagi di masyarakat juga muncul tokoh-tokoh yang kemudian mendakwahkan Islam, keluar dari atau menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berat ya, subhat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka hati-hati kalau buka YouTube itu, apalagi anak-anak kita. Kalau tidak dibarengi dengan akidah, khawatir, mudah, karena akidah ini tempatnya keyakinan. Akidah ini sesuatu keyakinan di hati. Hati itu mana tahu kita bagaimana ketika dia berubah. Anak kita kelihatan tumbuh besar saja seperti biasa anak-anak lain, tapi bagaimana hatinya? Bisa jadi video yang dia tonton 5 menit, bisa jadi video yang dia tonton 5 menit, salah nonton video, merusak akidah ke akar-akarnya. Karena syirik, kufur, itu bukan hanya lewat keyakinan saja, tapi bisa jadi lewat ucapan, bisa jadi lewat perbuatan. Tayyib. Maka ketika melihat sesuatu di video misalnya, dan banyak sekali subhat-subhat tersebut, anak kita nggak tahu, dia lihat, oh, saya mau belajar agama, oh kayaknya seru ini, ceramah-ceramah sambil ketawa kayaknya senang, dan lain sebagainya. Oh ini titelnya doktor nih, Masya Allah, profesor ini, Masya Allah, pasti benar. Ini termasuk masail jahiliyah, nanti akan kita pelajari. Tayyib. Berpuluh-puluh tahun kita mengumpulkan pahala, berpuluh-puluh tahun kita mengumpulkan iman, 5 menit, na'udzubillah, 5 menit kita kemudian jatuh pada kesyirikan. Bahkan mungkin bisa jadi 1 menit kita jatuh kepada kesyirikan, na'udzubillah, 1 menit saja. Tayyib. Maka itu menghapuskan seluruh amal ibadah kita sebelumnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Ibrahim siapa? Imamul Muwahhidin, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan.
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Berdoa kepada Allah agar dia dan keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Maka beginilah orang alim yang tahu akan kesyirikan, khawatir, takut. Tapi kalau ada orang yang kemudian syirik, Ustaz, syirik Ustaz, saya makan Ustaz. Na'udzubillah. Ustaz ngomong syirik apa enggak ada tema lain Ustaz? Tayyib. Syirik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang kita takuti. Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, apa kata beliau? Syirik itu lebih akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Tayyib. Syirik tersebut kata Ibnu Abbas, syirik lebih tersembunyi artinya kita sulit terkadang untuk mengetahui ini syirik atau bukan kalau kita tidak belajar. Lebih tersembunyi dari tapak kaki semut. Misalnya semutnya berwarna hitam, di atas batu hitam yang licin di kegelapan malam akan terlihat apa tidak tapak semut? Tidak terlihat, sulit untuk terlihat. Apalagi syirik ini ada syirik kecil, syirik besar, syirik jali, syirik khafi. Syirik jali mungkin kita mudah untuk melihatnya. Kalau ada anak kita misalnya ke gereja misalnya, apalagi jaga gereja, tayyib, jelas gitu kan, tayyib. Maksudnya ke gereja, maksudnya beribadah di gereja maksudnya, tayyib. Ini jelas kelihatan. Tapi kalau syirik khafi, karena terkadang mereka menonton sesuatu yang, apalagi terkadang mohon maaf kartun-kartun ya Pak, karena di sini banyak anak-anak. Kartun-kartun hati-hati Pak. Pertama, kartun-kartun ini di dalamnya terdapat mudarat taswir, gambar sesuatu yang bernyawa, itu pertama. Terus yang kedua juga ada dimasuki khurafat-khurafat dan kesyirikan-kesyirikan. Ada kartun yang berasal dari India. Iya, kartun India. Ada kartun yang India kan banyak ke mitos-mitos, dewa-dewa. Dewanya anak kecil berwarna biru. Ada yang dari Jepang. Siapa ada? Dari Jepang kartun yang terkenal itu yang berantem-berantem itu. Tahu nggak? Dari Jepang itu sebut dengan apa tuh? Naruto apa-apa itu. Itu kan sihir. Menggunakan ilmu sihir untuk berantem. Sihir, sekongkol dengan jin. Tayyib. Apalagi kadang muncul banyak di YouTube itu mitos-mitos. Wah, kan orang kan pengen cari apa tuh? Subscribe ya, apa subrek namanya itu. Cari sebanyaknya, jadi membuat konten yang penting orang seneng gitu. Oh, di sini air, siapa yang meminumnya maka akan awet muda gitu kan. Dan terkadang ada praktek-praktek pengobatan Islami, memindahkan penyakit dari manusia ke kambing, dan lain sebagainya. Anak-anak kita terkadang tidak sadar mereka melihat sesuatu yang seperti itu. Tayyib, apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita meninggal dan meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah di sini yang pertama kali bukan lemah keuangan, bukan. Tidak sedih kalau kita meninggal anak kita misalnya jualan di samping jalan. Tidak sedih kalau kita meninggal anak kita misalnya kerjanya kerja yang sesuatu yang mungkin dianggap orang biasa-biasa. Tapi kita sedih kalau kita meninggal anak-anak kita tidak paham tauhid, anak-anak kita tidak paham apa itu syirik dan jatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Tayyib, bukannya menjadi anak saleh. Justru ini menjadi penghambat kita nanti masuk ke dalam surga, karena ini tanggung jawab dari sang ayah. Nanti bapak ibu tidak akan dihukum kalau misalnya anaknya, kenapa anaknya nggak jadi ini, nggak jadi itu misalnya, dari jabatan-jabatan duniawi.
Tapi ketika dia ditanya marrabbuka, ini menjawabnya ini bukan dihafal sebelum meninggal, Pak. Marrabbuka, apa yang menjawab? Man nabiyuka, apa yang menjawab? Atau man hadzal rajul alladzi bu'itsa ilaikum, sebutkan dalam hadis. Tayyib, madinuka. Maka yang menjawab ini adalah yang pertama kali adalah dari dasar ketauhidan kita kepada Allah. Bukan kita dihafal atau mungkin di atas kubur kemudian ditalkin apa segala macam. Tayyib. Ketauhidan kita yang kita bawa saat kita masuk ke liang kubur. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini syarat yang kedua ya. Syarat yang pertama tadi apa? Ilmu. Syarat yang kedua, yakin. Nah, yakin ini lawannya adalah ragu-ragu. Maka tidak boleh kita ragu-ragu. Dan banyak hal-hal sekarang yang membuat umat Islam ragu-ragu. Dan ini adalah proyek orang-orang liberal. Proyek orang-orang sekuler yang sudah masuk ke sekolah-sekolah, sudah masuk ke kampus-kampus. Apalagi orang-orang Yahudi. Yahudi ini kan adalah agama yang mereka memang tidak butuh orang masuk Yahudi. Bahkan agama mereka ini sebenarnya hanya untuk mereka saja. Itu Yahudi. Terus gimana mereka? Ngobok-ngobok agama orang lain. Bagaimana caranya? Membuat agama tandingan. Terus caranya apa lagi? Buat mereka ragu-ragu tentang agama mereka. Karena umat Islam, kalau dia sendiri sudah ragu-ragu tentang agama mereka, na'udzubillah, tentang syariat mereka, maka tidak lebih kita dari buih, dari sampah-sampah banjir yang tidak ada kekuatannya. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ragu-ragu saja kita Islam. Islam itu benar apa enggak? Na'udzubillah. Ada orang yang kadang beragama, ya saya dari kecil sudah Islam. Terus teman saya ada Kristen, nah nanti bareng-bareng di akhirat, nanti kita sama-sama masuk surga. Kadang ada yang meninggal, beda agama meninggal. Beda agama, agama misalnya agama Kristen. Tidak, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu. Ini agama ente apa sebenarnya? Ini kan bentuk dari keraguan-raguan, naudzubillah. Ini memang proyek orang-orang liberal saat ini. Dan banyak bermunculan. Ada yang ngomong di TV katanya, Allah itu tidak melihat agama seseorang. Yang penting kalau dia berbuat baik, maka pasti akan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ragu-ragu. Kita kalau dalam masalah agama tidak ada, apalagi masalah akidah. A, B, B. Kalau dalam masalah ibadah, ya mungkin di sana ada masuk ranah ijtihad. Perbedaan antara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Kita di situ toleransi. Iya, ada orang ibadahnya ya beda, gitu. Beda dalam arti kata di sini masih masuk ke dalam ranah ijtihad, bukan beda sendiri. Itu lain cerita kalau beda sendiri, atau bid'ah itu lain cerita. Tapi maksudnya di sini adalah ya perbedaan antara para ulama-ulama kita sekarang juga berbeda-beda. Syekh Ibnu Baz berbeda dengan Syekh Ibnu Utsaimin sebagian fatwanya. Tayyib. Syekh Ibnu Utsaimin berbeda dengan Syekh Albani. Syekh Albani lebih kepada hadis. Tayyib, berbeda. Dan juga di Yaman ada Syekh Mukbir rahimahullah taala berbeda lagi, bahkan dari segi tashihul hadis. Kadang berbeda para ulama-ulama, bukan hanya sekarang saja, sudah sejak zaman dari dulu kala, bahkan para sahabat saja sudah berbeda-beda dalam masalah fikih. Tayyib. Tetapi kalau dalam akidah tidak ada perbedaan antara mereka. Akidah. Kalau akidah harus jelas. A, B, B. Tayyib. Tidak ada AB. Tayyib. Beda dengan pilihan ganda apa ya? Pilihan ganda A, B, C, D. Semua benar.
Nah, itu tidak ada dalam akidah seperti itu, tidak ada. Tayyib. Yang ketiga, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Apa itu qabul? Qabul kita harus menerima. Menerima makna la ilaha illallah dan juga menerima tuntutan-tuntutan dari la ilaha illallah. Kita harus terima. Maka ketika makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. La ma'budah haqqun illallah. Yang terdiri dari an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah terdiri dari an-nafyu wal isbat, menafikan dan menetapkan. Apa yang kita nafikan? Semua sesembahan selain Allah. Kita kufur. Kalau bahasa ekstrim itu kafir lah. Kita kafir kepada semua sesembahan selain Allah. Harus itu. Karena tidak akan sempurna tauhid kita, tidak akan diterima tauhid kita kecuali kalau kita kufur kepada persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masih ada yang membenarkan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan. Ini kadang banyak ada yang seperti itu. Apalagi kadang kalau di perkantoran. Bos beda agama. Bos beda agama. Ini beda agama. Bos, semua agama sama bos. Untuk membuat ridho bosnya, bos, jangan masalah agama jangan kita. Semua agama sama kita. Ah itu, hati-hati itu Bapak Ibu. Kadang kita spontan, tidak sengaja. Itu ada yang cerita ke saya, curhat. Bagaimana keadaan masa lalunya sebelum memahami tauhid. Bermudah-mudahan di dalam hal seperti itu gara-gara ingin membuat orang ridho. Pak, toleransi itu di dalam hati kita, artinya kita di sini tidak boleh kemudian mengganggu orang ketika beribadah. Tayyib. Apalagi sampai kemudian menumpahkan darah orang. Tayyib. Apalagi sampai mengambil harta orang-orang kafir, nggak boleh, haram. Apalagi kafir dhimmi. Tayyib. Tidak akan mencium bau surga kita kalau kita membunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahad juga. Orang kafir yang kita punya perjanjian damai dengan mereka. Ada orang Jepang ke Indonesia. Negara kita, presiden kita, ya bernamai dengan mereka. Jadi tidak ada perang, beda dulu dengan zaman penjajahan. Tidak kemudian, oh ini dulu yang menjajah Indonesia ya, dulu yang menghajar kakek nenek moyang saya, ini sekarang saya hajar. Tidak boleh. Karena sudah ada perjanjian negara kita dengan Jepang untuk tidak perang. Tidak boleh kita ganggu. Utusan datang ke negara kita. Haram. Mengambil uang mereka, mengganggu mereka. Satu orang muslim yang menjaga mereka. Misalnya nih, saya punya teman dari Amerika, misalnya teman duniawi, teman bisnis di Amerika, datang ke Indonesia buat bisnis. Dia kafir, datang ke sini untuk bisnis. Maka saya di sini yang menjamin dia di Indonesia. Maka jaminan dari saya, ini semua orang-orang Islam harus menjaga seperti yang saya jaga. Nah inilah orang Islam. Tayyib. Bahkan la'nul mu'ayyan juga tidak boleh Pak. Melaknat orang kafir muayyan itu artinya satu orang nih. Soalnya ada satu orang nih yang terkenal orang kafir. Semoga Allah melaknat orang itu. Tayyib. Siapa tahu dia nanti masuk Islam. Di akhir hayatnya dia masuk Islam. Kita mungkin yang sering melaknat ini naudzubillah, dan itu tidak boleh. Karena seorang muslim itu jiwanya bukan jiwa pelaknat. Memang dilarang. Bisa jadi kita yang kelihatan istiqomah sekarang, di akhir hayat kita justru kita yang berbalik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tidak boleh kita melaknat seseorang. Tayyib. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Maka kita harus menerima. Maka di dalam la ilaha illallah tadi ada an-nafyu wal itsbat. An-nafyu menafikan semua sesembahan selain Allah. Jadi kita kufur. Jadi nggak boleh kita membenarkan. Ini keyakinan ya.
keyakinan. Dan kemudian tidak harus teriak-teriak kita, teriak-teriak di jalan, teriak-teriak di pasar, kemudian mencela Tuhan orang lain. Ini juga dilarang, tidak boleh. Karena khawatir nanti dia akan mencela kembali Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kufur kepada sembahan. Urusan yang lainnya adalah urusan pemerintah lebih dari itu. Tayyib. Ini kadang kita mohon maaf ya, datang atau ziarah ke tempat yang di situ kelihatan misalnya, ya persembahan selain Allah lah di situ. Terus karena ini tempatnya rekreasi, jadi kita foto-foto tuh selfie. Foto-foto selfie, di sampingnya ada berhala. Karena ini berhala ini adalah sesuatu yang menjadi apa misalnya, ya tempat rekreasi gitu ya. Terus mana kita? Ya, kufur kepada tauhidnya mana? Kita senang gitu kan? Belakangnya ada berhala. Nah ini berarti kita belum meresapi makna la ilaha illallah. Tayyib. Dan yang kedua adalah al-itsbat. Kita menetapkan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tayyib. Jadi la ilaha illallah, kita menafikan semua sesembahan selain Allah. Kemudian la ilaha illallah, kita menetapkan bahwasanya yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah pantas disembah? Jawabannya ada yang jawab mungkin? Kenapa hanya Allah yang pantas disembah? Mungkin ada yang bisa menjawab biar gak ngantuk, Pak. Kalau sampai jam 12 kalau nggak ada tanya jawab takut ngantuk nanti. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah? Nggak apa-apa, Pak. Walaupun kuisnya nggak berhadiah tapi mudah-mudahan dapat pahala. Atau ada adik-adik, kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah? Kenapa? Allahu akbar. Nah ini nih Pak, inilah korelasi kaitannya antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah? Karena Dia yang menciptakan. Berarti yang tidak menciptakan, yang tidak memiliki alam semesta, yang tidak mengatur alam semesta tidak berhak disembah. Berarti Nabi Musa berhak disembah, Uzair berhak disembah? Tidak. Nabi Isa berhak disembah? Tidak. Tayyib. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas disembah karena Dia yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu." Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini ubudu, perintah fi'il amr. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, fi'il mudhari'. Kalau di sini fi'il amarnya. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, sembahlah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, Tuhan kalian, khalaqakum, yang mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka kita menyembah Allah, kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Maka hanya Dia yang pantas disembah. La ilaha illallah. Tayyib. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyad. Inqiyad. Apa inqiyad? Tunduk dan patuh. Inqiyad, tunduk dan patuh. Ini syarat dari la ilaha illallah. Maka siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia juga harus tunduk dan patuh kepada makna dan apa yang dituntut dari la ilaha illallah. La ilaha illallah menuntut kita untuk berlepas diri dari kesyirikan. Siap. La ilaha illallah menuntut kita untuk salat. Menuntut kita untuk salat setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap. Menuntut kita untuk puasa. Siap. Ini namanya inqiyad. Dan ini makna dari Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu
bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Al-istislam, kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Walinqiyadu lahu bit-tha'ah, kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, ini makna Islam. Salah satunya adalah al-inqiyad, dan salah satu dari syarat la ilaha illallah. Kemudian ke berapa, Kang? Kelima ya? 5. Sekarang ke yang kelima. Tayyib. As-sidqu, jujur, benar, serius, zahir sesuai dengan batin. Tidak seperti orang-orang munafik di zaman Rasul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Rasul munafiqin fil Madinah. Tayyib. Abdullah ibn Ubay ini anaknya, subhanallah, anaknya ini adalah sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya adalah sahabat Rasul. Yang dia ini kalau seandainya Rasul mengizinkan untuk memenggal kepala ayahnya, sudah dipenggal, tapi Rasul tidak mengizinkan. Anak Rasul munafikin, anaknya sahabat Rasul. Tayyib. Orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi batinnya justru bertentangan dengan la ilaha illallah. Maka dari itu, dari sini juga tidak boleh kita canda-canda dengan akidah, tidak boleh kita canda-canda dengan tauhid, tidak boleh kita canda-canda dengan syirik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gak boleh. Jadi anak-anak itu canda, misalnya canda seperti misalnya melakukan seperti kayak ini ya, atau misalnya seperti ada orang Kristen menunjukkan salib seperti itu, nggak boleh kita canda-canda. Atau lafaz-lafaz, tidak boleh juga. As-sidqu, jujur kita, serius. As-sidqu wal ikhlas, ikhlas, murni. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian kita masih ada keyakinan-keyakinan di dalam hati kita, khurafat-khurafat di dalam dada kita, masih percaya kepada kesyirikan-kesyirikan, itu belum murni, Pak. Ini bensin itu ada kadar airnya di situ, belum murni. Atau kadar olinya di situ, belum murni. Kita pengennya bensin yang murni, Pak. Tayyib. Semua kita kan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan dari kita ibadah yang murni untuknya. Begitu juga keyakinan kita murni hanya kepada Allah. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih percaya kepada jimat, keris, cincin. Tayyib. Kadang ada yang berbentuk raja-raja. Tayyib. Ada yang masih mandi kembang 7 rupa. Ada di sungainya ini, kemudian katanya bisa membuat awet muda. Tayyib. Untuk nambah istri juga. Bisa. Tayyib. Nah, berarti dia belum sampai kepada tayyib la ilaha illallah. Cuma nanti ada syirik kecil, ada syirik besar, itu saja. Kalau syirik kecil dia masih muslim. Tapi kalau sudah syirik besar, nah ini bahaya. Tayyib. Tidak ada gunanya kita mengucapkan la ilaha illallah. 1000 kali kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita memberikan persembahan kepada selain Allah, kita bertawajuh kepada selain Allah, meminta pertolongan, beristighosah kepada selain Allah, tidak ada gunanya la ilaha illallah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang ada orang ketika sakit datangnya ke dukun. Apalagi dukunnya sekarang pintar, Pak. Dukunnya sekarang pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya mungkin lebih panjang dari saya. Tayyib. Ini katanya batu ini hanya untuk sebab saja. Nanti ketika mau dipakai jangan lupa bismillah. Itu orang awam ini, ini mah ustadz ini. Tayyib. Ini hanya sekedar sebab. Yang mentakdirkan
Allah. Jangan sampai salah keyakinan, syirik. Dukun ngomong syirik, coba, kan keren itu. Padahal dia sedang mengajarkan kesyirikan. Tapi karena kita tidak tahu itu kesyirikan, akhirnya kita kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Siapa yang bilang jimat ini, cincin ini bisa membuat pelanggan-pelanggan itu datang? Tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak terdapat dalam teori-teori apapun, dalam kajian-kajian apapun, dalam ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Berarti ente telah membuat sebab yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya kesyirikan. Dia menjadikan sebab yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah, dari sisi ini kesyirikan yang dia lakukan. Kalau dia meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah, yang menyebabkan rezeki itu adalah cincin ini, syirik besar. Tapi kalau dia mengakui cincin ini hanya sebagai perantara yang memberikan rezeki Allah, itu syirik kecil. Kenapa dikatakan dengan syirik kecil? Karena dia telah membuat sebab yang tidak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab. Baik. Kalau dalam ilmu kedokteran misalnya kan jahe. Setelahnya kita minum jahe, alhamdulillah badan kita segar bugar kan? Tayyib. Kalau ada pedagang jahe di sini, mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya. Tayyib. Amin. Yang bilang amin itu berarti pedagang jahe. Tayyib. Nah, secara ilmiah memang jahe ini Allah takdirkan sebagai apa? Sebab. Sebagai sebab, ia menghilangkan angin. Tayyib. Maka ketika kita menggunakan jahe untuk mengobati badan kita, ini tidak termasuk syirik karena memang Allah takdirkan demikian. Tapi kalau misalnya kita cincin, gosok-gosok ke badan sembuh, ini sejak apa? Kapan? Teori dari mana? Dokter mana yang bilang? Berarti ente telah membuat sebab yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi syiriknya dari situ. Tayyib. Oke, kita sudah bertawakal, sudah meyakini bahwasanya ini sebab, misalnya jahe. Nah, bentuk ketauhidan kita kepada Allah juga, tidak boleh kita bertawakal kepada jahe. Walaupun kita secara ilmiah jahe ini kemudian sebagai sebab untuk Allah jadikan sebagai obat, tapi kita tidak boleh bertawakal kepada jahe. Kenapa? Karena tawakal kepada selain Allah nanti hukumnya syirik juga. Ini baru jahe ini, Pak. Belum lagi kencur dan lain sebagainya. Tayyib. Karena sudah kalau tawakal kita nanti kepada jahe dan kita melupakan Allah. Jadi kalau kita sakit, tawakalnya kepada dokter misalnya. Waduh, saya sembuh ini berkat dokter itu tuh. Saya sembuh berkat jahe ini nih. Nanti juga masuk ke dalam bab nanti menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ini juga tidak boleh nanti. Maka kalau kita misalnya menggunakan obat tersebut, alhamdulillah Allah yang memberikan saya kesembuhan. Itu dulu. Allah yang menyembuhkan saya. Terus gimana tuh prosesnya, Pak? Bagaimana cara? Alhamdulillah saya minum jahe ini. Baik, 3 hari sembuh. Alhamdulillah. Nah, ini berarti kita apa? Sesuai dengan jalurnya. Mengaitkan, menisbatkan kesembuhan tersebut kepada Allah. Kemudian sebab ini juga kita kaitkan tetapi di bawah dari artinya di bawah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa menyembuhkan kita tanpa jahe. Allah bisa menyembuhkan kita dengan yang lainnya tanpa jahe. Tayyib. As-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Nah, terakhir adalah mahabbah. Kita cinta kepada kalimat tauhid. Kemudian juga kita cinta kepada makna-makna yang dituntut oleh kalimat tauhid. Kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta syariat kita cinta saudara-saudara kita muwahhidun. Saudara-saudara kita muwahhidin, kita cinta. Kenapa kita cinta? Karena dia orang bertauhid.
Taib, bahkan al-wala dan al-bara kita berdiri di atas tauhid. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini syarat dari la ilaha illallah. Taib. Nah, ini sedikit muqaddimah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk masuk ke dalam pembahasan masailul jahiliyah. Karena nanti kita di sini akan berbicara tentang bagaimana permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ada pada saat itu, yang ditahdzir, diperingatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kita jauhi. Maka kita nanti akan membahas tentang hal-hal yang buruk-buruk semua ini, dari nomor 1 sampai nomor 120. Itu hal-hal yang buruk, sehingga nanti kita harus memiliki pondasi yang kuat terlebih dahulu. Kenapa kita butuh mempelajari hal ini? Kata para ulama, agar kita tidak terjatuh kepada hal tersebut. Araftu syarra la li syarri, lakin litawaqi. Man lam ya'riful khaira, man la ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fi. Saya belajar keburukan itu bukan saya ingin melakukan keburukan, tapi agar saya terhindar dari keburukan. Barang siapa yang tidak tahu keburukan, khawatir dia akan terjatuh kepada keburukan. Ditambah lagi, dia tidak sadar dia jatuh dalam keburukan. Ditambah lagi, sudah jatuh dalam keburukan, sudah jatuh dalam kesalahan, nuduh orang lain salah. Ini kan parah tuh. Kalau ada yang jatuh kepada keburukan, kesalahan, diingatkan, alhamdulillah. Tayyib. Tapi kalau dia kemudian jatuh kepada kesalahan dan merasa benar, nah ini parah tingkat 2. Dia salah tapi mengaku benar. Ditambah lagi, dia sudah salah, sudah mengaku benar, nuduh orang lain salah. Itu tingkat 3. Tayyib. Nah, jadi kita akan membahas tentang masailul jahiliyah. Masail jam'u dari masalah. Artinya permasalahan-permasalahan jahiliyah ini dinisbatkan kepada orang-orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid. Maka ada hal-hal yang buruk dari mereka, baik dari sisi akidah, ibadah dan lainnya, yang kita pelajari, yang kita ketahui untuk kita jauhi. Jadi kalau sudah tahu ini termasuk permasalahan jahiliyah, kita jauhi seperti itu. Bahkan kalau ada saudara kita, teman kita yang jatuh kepada perkara jahiliyah, kita ingatkan, ya akhi, ini termasuk masailul jahiliyah, akhi, tidak boleh. Tayyib. Larangan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini bukan hanya menjelaskan perkara jahiliyah saja, tapi juga kemudian agar kita menghindari perkara jahiliyah tersebut. Tayyib. Dalam Jami' Tirmidzi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk mereka. Artinya apa? Menyerupai akidah mereka, menyerupai ibadah mereka dan lain sebagainya. Tayyib. Dan kalaupun ada saudara kita yang terjatuh kepada perkara jahiliyah, maka jangan mudah kemudian kita katakan, oh ente jahili. Jangan seperti itu, ya. Kalau untuk mengecap, menghukumi orang jahiliyah, tayyib, itu kita sudah memang memiliki kemampuan yang benar, bagus. Kemudian juga teman kita juga bisa jadi dia tidak tahu, maka harus kita kasih tahu, tayyib. Atau mungkin dia tidak sengaja, dia tahu tapi tidak sengaja, salah. Atau mungkin dia terpaksa, maka tidak boleh kemudian semerta-merta kita katakan, oh ente ini Fir'aun. Sering katakan itu, nggak boleh. Tayyib. Fir'aun itu kafir. Kalau mau kita katakan apa? Oh, di dalam diri anda ini terdapat khisalul jahiliyah. Di dalam diri anda ini terdapat sifat-sifat jahiliyah. Udah gitu aja. Sama seperti itu juga. Jangan kita kan, misalnya ada orang yang kita lihat misalnya, oh orang munafik ini. Jangan kita katakan itu. Tapi kita katakan apa?
oh di dalam dirinya terdapat khisalul munafiq, terdapat sifat-sifat orang munafik. Karena nifak itu ada dua, nifakul akbar dan nifakul asghar. Nifak akbar itu adalah nifak orang-orang munafik di zaman Rasul. Adapun nifak umat Nabi Muhammad ini adalah nifak amali, bukan i'tiqadi, yang disebutkan di dalam hadis. Tayyib, ayatul munafiki salah, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berucap dia berbohong, apabila dia berjanji dia tidak menepati, apabila dia diberikan amanah dia mengkhianati. Maka misalnya kalau ada teman kita janjian, nanti jam 10 kita di Masjid At-Tadhkirah ya. Tayyib, jam 11 juga nggak ada. Jam 12 datang. Wah, ente munafik. Tayyib. Nah, tidak boleh kita katakan demikian. Kalaupun mau kita katakan apa? Ini termasuk khisal, sifat-sifat orang munafik. Ada guru saya juga pernah menceritakan bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin janji dengan salah satu muridnya. Jam sekian, saya lupa jam berapa itu. Kemudian dia tiba terlambat dan Syekh sudah mau naik mobil. Kemudian muridnya datang. Jam berapa sekarang? Jam sekian. Tayyib. Apa kata Rasul? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, inna fika khisalun nifaq atau kama khisalan nifaq. Kurang lebih seperti itulah. Bahwasanya di dalam diri ente terdapat sifat-sifat munafik. Ini pelajaran dari seorang guru kepada muridnya. Tayyib. Kemudian Syekh berangkat memberikan pelajaran kepada muridnya. Jadi jangan katakan apa? Munafik, karena memang perkataannya juga berat, kasar. Tayyib. Kita bisa langsung saja ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah punya buku belum ya? Tayyib. Mudah-mudahan nanti ke depan punya buku ya. Mungkin DKM tahu nanti bagian panitia ya, Kabupaten CS nanti mungkin bisa mempersiapkan buku ya. Atau beli gitu ya, Pak. Tayyib. Ya paling tidak kalau kita meninggal adalah buku-buku agama yang kita wariskan gitu ya. Jadi bukan mewariskan motor saja, bukan mewariskan rumah saja. Tayyib. Bukan mewariskan istri saja misalnya, tapi juga mewariskan buku. Apalagi kita wasiatkan kepada anak-anak, nah ini bapak belajar buku ini usia 50 tahun misalnya, maka engkau harus mempelajari buku ini usia 15 tahun misalnya, kayak gitu. Nah, abah baca buku ini belum tamat, maka engkau yang harus tamat baca buku ini. Seperti itu. Tayyib. Ya kalaupun kita tidak wasiat, kalau ada ya terpajang di maktabah kita, oh bapak saya dulu baca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, itu. Tayyib. Nah, jadi paling tidak ada yang kita tinggalkan. Tayyib. Qala al-Imam rahimahullahu taala masailul jahiliyah, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyati al-kitabiyyin wal ummiyin bima la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Kata beliau, ini adalah permasalahan-permasalahan khalafa fiha Rasulullah, yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyalahi mereka. Rasulullah menyalahi sifat-sifat mereka, keadaan-keadaan mereka, ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Ahlal jahiliyati, orang-orang jahiliyah, baik dari ahlul kitab ataupun orang-orang kafir yang menyembah berhala. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Memang perkara-perkara ini la ghina, artinya sesuatu yang memang umat Islam itu butuh untuk mengetahui perkara-perkara ini, agar tidak terjatuh kepada perkara ini dan dia tidak sadar. Nah ini yang ingin beliau maksud. Fabdiddu yudhiru husnahu diddu. Baik. Fabdiddu yudhiru husnahu ad-diddu. Baik. Atau abdidda
wa bididdiha tatabayyanul asya. Kata beliau di sini, maka kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu, cara untuk mengetahuinya adalah lihat lawannya apa. Tayyib. Oh berarti kalau ini sunnah, oh berarti lawannya syirik. Oh syirik, oh berarti lawannya adalah sunnah. Seperti itu. Tayyib. Oh ini berarti ini bukan tauhid ini. Ya kalau bukan tauhid apa kalau gitu? Syirik. Terus perkara bid'ah lawannya apa? Sunnah. Tayyib. Oh ini sunnah ini. Artinya ada anjurannya, ada perintahnya, ada rujukannya. Oh ini sunnah. Tayyib. Berarti lawannya berarti apa? Kalau tidak dianjurkan, kalau tidak diperintah, kalau tidak diisyaratkan. Berarti lawannya apa? Bid'ah seperti itu. Tayyib. Ini kemana si fulan? Oh ke surga. Berarti nggak di neraka. Tayyib. Oh si fulan kemana? Oh ke neraka. Berarti nggak ada di surga. Tayyib. Jadi tidak ada antara surga dan neraka, tidak ada. Antara baik dan buruk itu tidak ada. Antara kafir dan Islam itu enggak ada. Antara tauhid dan syirik itu tidak ada. Tidak seperti kelompok Mu'tazilah yang mereka punya keyakinan seseorang itu katanya kalau melakukan dosa besar itu katanya dia tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan mukmin juga katanya. Tapi terus dikatakan apa? Fi manzilatin baina manzilatain. Jadi dia tidak kafir, tidak Islam. Nah ini orang-orang Mu'tazilah. Tidak ada seperti itu, konsep seperti itu, konsep bid'ah ya. Tayyib. Tayyib. Kemudian wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan kita mengetahui lawan dari sesuatu, maka kita lebih paham sesuatu tersebut. Maka kita dengan mengetahui kesyirikan, hal-hal yang sifatnya syirik, maka kita akan lebih paham apa itu tauhid. Fa ahammu ma fiha wa ashadduha khatara adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, fa ahammu ma fiha, yang paling penting, tayyib, dan juga yang paling syadid, yang paling parah, yang paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul, tidak percaya dengan apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyati tammatil khasarah. Tayyib. Jadi kalau seseorang itu sudah menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sudah menolak, ditambah lagi perilakunya, ucapannya, keyakinannya adalah perilaku, keyakinan dan ucapan orang-orang jahiliyah, tammatil khasarah, sempurnalah kerugiannya, sempurnalah penyimpangannya. Tayyib. Jadi ada orang enggak sholat, ada orang enggak puasa, ditambah lagi bikin onar, bikin permasalahan, sempurnalah keburukannya. Kama qala ta'ala walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman dengan kebatilan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Al mas'alatul ula, permasalahan pertama dari masalah jahiliyah, annahum yata'abbaduna bi isyraki salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum 'inda Allah lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalik wa anna salihin yuhibbunahu kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'inda Allah wa qala ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusul wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al khalis. Tayyib. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allahu alaihi al jannata wa ma'wahu an-nar. Masalah yang pertama, masalah yang paling besar katanya, yang paling berat, yang paling agung, perbedaan antara mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perbedaan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Kafir jahiliyah. Kafir Quraisy. Apa yang paling besar perbedaannya adalah dalam masalah tauhid. Nah, masalahnya ini Pak, apa kata beliau? Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Mereka, ini kalau seandainya kita di Arab ini nggak perlu translate lagi nih kan Pak ya. Baik. Ini memang kita setiap muslim sedikit banyak harus bisa bahasa Arab Pak ya. Baik. Kita kan sholat pakai bahasa Arab, azan pakai bahasa Arab, baik. Baca Quran Arab, hadis Arab, baik. Di alam barzakh juga nanti ditanya dengan pakai bahasa Arab. Kalau di surga nanti wallahu alam ya. Tapi kalaupun kita mau hadis yang menjelaskannya, hadisnya memang lemah. Bahasa surga. Tapi kalaupun seandainya bahasa yang dipilih untuk menjadi bahasa penghuni surga, yang paling tepat adalah memang bahasa Arab. Kalau seandainya dipilih misalnya. Tayyib. Jadi yang nggak bisa bahasa Arab nanti kalau di surga bisa bahasa Arab Pak. Masya Allah, mantap. Terlalu saya nanti nunggu di surga aja lah, bisa bahasa Arab sendiri. Ya kalau bahasanya bahasa Arab. Tayyib. Kata beliau di sini, bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah, kafir Quraisy, mereka menyembah atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah orang-orang soleh. Ini bisa digarisbawahi Pak ya. Menyembah orang-orang soleh. Nah, kata-katanya sangat detail sekali beliau. Menyembah orang-orang soleh. Kok ada menyembah orang soleh ya? Ayo. Fi du'aillahi wa ibadatihi. Pada saat mereka berdoa kepada Allah dan di dalam berdoa kepada Allah. Tayyib. Terus gimana Syekh? Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka ini meminta syafaat pertolongan dari berhala-berhala tersebut, dari orang-orang soleh tersebut. Tayyib. Bagaimana? Apa yang membuat mereka melakukan demikian? Lidhannihim. Karena dhon mereka, anggapan mereka, prasangka mereka, keyakinan mereka, annallaha yuhibbu dzalik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu. Jadi anggapan mereka ini Allah ridho ini, Allah ini senang kita melakukan ini. Kita memanggil orang soleh, kita memberikan persembahan kepada orang soleh yang sudah meninggal, kita buat patung, ya kan? Mereka menjadi perantara katanya antara kita dan Allah. Kalau sakit, ya nggak usah datang ke Allah. Ini yang mereka ya Pak. Ini bukan tauhid ini kisah jahiliyah kan mereka kan. Jadi kalau sakit datang ke ini, kalau pengen rezeki manjur datang ke ini. Tayyib. Terus gimana? Apakah ini yang memberikan rezeki? Enggak. Dia ini hanya sebagai perantara saja. Cuma kita memang manggil gitu, berdoa memang ke dia. Kasih sembahan, kasih sesajen. Karena kan dia baik. Dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah, sudah pasti dikabulkan. Jadi kita menjadikan mereka sebagai perantara. Ya katanya kalau misalnya kayak kita misalnya mau ke gubernur. Gubernur kita siapa Pak? Pak Ridwan Kamil ya. Ini kalau ucuk-ucuk datang ke situ kan nanti. Ya nggak bisa lah. Apalagi mau ke istana. Tayyib. Maka nggak bisa katanya, harus ada perantara terlebih dahulu. Maka mereka ini menganggap Allah itu seperti raja-raja di dunia yang butuh pembantu, yang butuh perantara, yang butuh menemani Allah dan lain sebagainya. Inilah dasar dari semua kesyirikan dalam semua agama selain Islam. Karena agama satu-satunya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ketauhidan hanyalah agama Islam. Tauhid, mengesahkan. Ini sesuai dengan sila pertama Pak ya. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa.
Tayyib, mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah itu satu. Dalam hal persembahan, dalam hal peribadatan, dalam hal pemberian kurban, menyembelih, dalam hal sumpah, dalam hal minta pertolongan, dalam hal kita bermunajat. Bermunajat kita datang misalnya ke suatu tempat, pohon, kayu, batu, kuburan. Kita datang ke situ. Na'udzubillah, ini jahiliyah ya. Syekh Tayyib, udah lama ini dapur nggak ngepul ini. Misalnya, aduh dagangan ini udah Tayyib. Ya, engkau kan dekat dengan Allah. Engkau dekat dengan Allah. Engkau baik. Tayyib, engkau pasti wali Allah. Tolong dong Syekh. Tolong dong Syekh, tolong. Mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah. So, ini syirik apa tidak, Pak? Syirik apa tidak? Pasti syirik. Jangan ragu-ragu, Pak. Jadi syarat la ilaha illallah harus yakin. Ini syirik ini. Kenapa? Dari sisi mana dia syirik? Dari sisi dia telah berdoa, bermunajat. Jadi kalau ada seseorang misalnya berdoa kepada yang gaib, walaupun bukan dengan pohon batu, berdoa dengan yang gaib. Dan ini biasanya itu ada di tarekat-tarekat yang apa namanya? Tayyib. Misalnya mengatakan mereka kan punya Syekhut Thariqah, guru. Syekh. Dia menganggap gurunya itu yang sudah meninggal tahu keadaannya, mendengar apa yang dia katakan. Tayyib. Ini juga syirik. Syekh, tolong kami sedang dapat musibah banjir nih. Kita sedang dapat gempa ini Syekh. Tolong bantu kita Syekh. Subhanallah, syirik. Yang seharusnya kita minta kepada siapa? Wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tayyib. Nah inilah, ini kan bertentangan dengan tauhid. Kita ingin memurnikan agar jangan minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadati. Jadi mereka ini bukannya tidak menyembah Allah, Pak. Mereka ini menyembah Allah. Berdoa kepada Allah. Cuma bareng-bareng gitu. Jadi misalnya sekarang nih nyembah Allah, tapi mungkin karena ada hajat, karena ada musibah, datang kepada selain Allah. Ini maksudnya. Jadi mereka ini bukan kafir tulen yang memang tidak kenal dengan Allah. Misalnya mereka kenal dengan Allah dan mereka terkadang menyembah Allah, terkadang mereka berdoa kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Tayyib. Fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka naik bahtera. Fa idza rakibu fil fulki da'ullaha, apa yang mereka panggil? Mereka bermunajat kepada siapa ketika dalam keadaan genting? Da'ullaha, mereka bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Perahu mereka misalnya goyang, pesawat mereka tuh Pak, sering kita naik pesawat, pas kemudian pesawatnya goyang, kemudian itu biasanya apa tuh yang diingat ketika itu? Ada ingat misalnya tanahnya, ada ingat misalnya rumahnya, ada ingat misalnya anak istri. Apa yang kita ingat ketika misalnya kita sering naik pesawat kan Pak, ketika goyang pesawat itu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, ya Allah, taubat ya Allah. Baru mau taubat itu ketika di pesawat. Benar Pak? Bahkan mungkin bernazar, ya Allah, kalau engkau selamatkan saya di pesawat ini, saya akan salat malam ya Allah. Jadi kan, falamma najahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke darat, mereka kembali lagi dengan kesyirikan mereka. Sudah sampai turun di bandara, udah lupa. Tayyib, mata udah jelelet ke sana ke sini. Tayyib, salat zuhur
Ya masih ada waktu lah. Tayyib. Oh ya udah jamak aja lah. Ya udah zuhur asar maghrib aja sekalian nanti dijamak. Boleh dijamak. Bukan kejamak, enggak salat. Tayyib. Tayyib. Nah di sini yuriduna syafa'atahum indallahi wali dhannihim. Tayyib. Dhannun. Prasangka. Jadi mereka ini salah sangka. Kenapa mereka salah sangka? Karena memang ada syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Jadi mereka ini mengaku benar, Pak. Tayyib. Nah ini yang kadang jadi permasalahan. Bahkan sekarang ini terkadang sudah ada seperti kayak ada buku-buku, ada fatwa-fatwa. Jadi kalau seandainya kita tanyakan ini dalilnya mana? Oh ada di dalam kitab-kitab ini. Maka kemudian kalau kita berhadapan dengan mereka katakan, tayyib, perkataan si fulan itu sesuai gak dengan Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan ada ayat yang mengatakan seperti itu. Karena pasti akan bertentangan, pasti. Maka kita di sini butuh kemudian menghafal ayat-ayat, kemudian menghafal hadis-hadis untuk membantah subhat-subhat tersebut. Iya. Bahkan disebutkan ini bersanad ini. Sampai ke wali fulan, sampai ke syekh fulan. Iya, bersanad ini katanya. Tayyib. Terkadang ada juga kadang dibuat-buat sampai ke syekh terkenal misalnya. Bersanad. Terus kalau kita, oh ente ini tidak suka dengan para wali Allah. Tayyib. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak menggagungkan? Siapa yang tidak menghormati para wali-wali Allah? Cuma kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rasulullah diutus kepada umatnya agar umatnya menyembah Allah, bukan menyembah beliau. Yang harus kita pahami betul-betul. Nah, terkadang kita cinta kepada Rasulullah SAW itu wajib, Pak. Nggak sah iman kita kalau kita tidak cinta kepada Rasul SAW. Bahkan Rasul lebih kita cintai daripada ayah ibu kita sendiri. Bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menyembah Allah. Dan kita mencintai Rasulullah di bawah kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai sama. Ya, kadang ada orang yang cinta kepada Rasulullah sampai Rasulullah itu seperti kayak ya selalu diingat-ingat. Baik. Seperti ya kita misalnya cinta kepada Allah. Ini namanya nih menyamakan kecintaan ibadah. Ini hukumnya syirik. Baik. Apalagi sampai meyakini misalnya Rasulullah bisa mendengar keadaan, mendengar ucapan kita sekarang, mengetahui hati kita, menjawab doa hajat kita atau mengabulkan permintaan kita. Na'udzubillah. Baik. Bahkan ada syair yang terkenal itu ya, yang dia menulis kitab untuk menyebutkan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kebablasan. Ghulu. Katanya, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa makhluk yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ya akramal khalqi. Tidak ada tempat bagi saya ketika terjadi sesuatu musibah kecuali engkau. Coba. Seharusnya kita minta tolong kepada siapa? Allah. Rasulullah sendiri yang memerintahkan kepada kita. Tayyib. Kemudian katanya, illam ta'khudh biyadi yauma ma'adi biyadi. Tayyib. Afwan faqul ya zallatal qadami. Kalau saja katanya seandainya engkau tidak menolong saya nanti di hari kiamat, Rasulullah katanya tidak menolongnya di hari kiamat, maka ya zallatal qadam, maka saya akan binasa, saya akan masuk neraka. Tayyib. Jadi dia menggantungkan keselamatannya kepada Rasul. Seharusnya menggantungkan keselamatannya kepada Allah. Allah yang kemudian memberikan rahmatnya kepada kita ketika kita masuk surga.
Allah kemudian yang menyelamatkan kita dari neraka dengan amal soleh yang kita lakukan. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kemudian menempatkan kita di surga atau di neraka. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, wa min judika ad-dunya wa dharratuha. Dan termasuk katanya kebaikanmu, kebaikan Nabi Muhammad itu adalah dunia dan akhirat. Coba, jadi dunia dan akhirat ini adalah kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghulu. Dunia dan akhirat ini adalah kebaikan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad di sini sebagai perantara dalam arti kata kita tahu Allah dengan Nabi Muhammad. Kita tahu tauhid. Kita tahu cara bagaimana menyembah Allah dengan Nabi Muhammad. Ya memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmat dari Nabi Muhammad. Beda tipis. Tayyib. Kemudian dikatakan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Wa min ulumika, dan termasuk ilmumu katanya adalah ilmu lauhul mahfuz, ilmu Rasul. Jadi di sini mengatakan Rasul itu katanya mengetahui yang gaib. Subhanallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kalaupun Rasul mengetahui yang gaib, itu pun karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini karena gulunya, berlebihannya menisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang seharusnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghulu. Tayyib. Wa anna Allah yuhibbu dzalik. Wa anna salihina yuhibbunahu. Dan mereka juga menganggap bahwasanya orang-orang soleh itu ketika disembah mereka juga senang. Subhanallah. Nabi Isa ketika disembah, apakah beliau senang? Uzair ketika disembah, apakah beliau senang? Kemudian juga para ulama-ulama juga yang telah meninggal, yang kemudian mereka kuburan mereka disembah, apakah mereka senang? Tidak, wallahi. Tayyib. Ini anggapan mereka, wa yuhibbuna. Tayyib. Wa yuhibbunahu kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, menyembah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka, tidak bisa mengangkat mudarat dari mereka, tidak bisa menahan mudarat dari mereka. Ketika Allah ingin menimpakan gempa bumi misalnya, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menahan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita datang kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Wala yanfa'uhum, dan juga yang mereka sembah itu sedikit pun tidak bisa kemudian memberikan manfaat kepada mereka. Sedikit pun tidak bisa. Sedikit pun tidak bisa merubah rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini anggapannya seperti itu. Mereka ketika misalnya di tempat saya itu masih ada jembatan itu ditaruh kepala sapi supaya jembatannya kuat. Itu masih ada itu, Pak. Sini mudah-mudahan enggak ada. Baik. Padahal menyembelih ini yang sifatnya taqarrub adalah ibadah. Tidak boleh kita menyembelih yang sifatnya taqarrub kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dia menyembelih taqarrub ini karena dia menginginkan agar jin ini memberikan kekuatan kepada jembatan tersebut. Ini makna dari ayat ini. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang adanya bikin roboh jembatan. Tanya aja arsitek para yang bikin jembatan itu. Kalau ditaruh kepala sapi di situ misalnya, bukannya tambah roboh di situ. Kalau semen kerikil mendingan ya. Tayyib.
Wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang saleh itu syufa'a, yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini sebenarnya tujuan utama mereka siapa? Allah sebenarnya tujuan utama mereka. Cuma menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara. Berhala ini bisa memberikan kepada mereka manfaat menurut mereka. Maka mereka kemudian memberikan sesajen, memberikan peribadatan ke situ. Tayyib, ini keyakinan mereka. Jadi mereka menganggap Allah itu Tuhan besar, berhala-berhala itu Tuhan kecil, seperti itu. Tayyib. Nah, kita cukup sampai di sini. Barakallahu fiikum. Tayyib. Jadi mungkin kita awal-awalnya agak ngegas dikit ya, Bapak Ibu-ibu ya. Insyaallah nanti karena dasar-dasarnya harus kita perkuat. Jadi ini masalah jahiliyah ya. Jadi kalau saya berbicara tentang perkara-perkara yang buruk, ya memang kita sekarang lagi berbicara perkara-perkara yang buruk. Soalnya nggak ada yang ngomong, Ustadz dari tadi ngomongnya jelek semua. Ya memang kita lagi ngomong masalah jahiliyah yang memang harus kita jelaskan dan agar kemudian untuk kita jauhi. Tayyib. Atau kita tinggalkan. Barakallahu fiik. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Kita nunggu zuhur. Mudah-mudahan pekan depan sudah ada buku ya. Pekan depan lagi. Bulan depan atau tahun depan. Tayyib. Pertanyaan Ustadz, apakah orang-orang kafir yang sekarang masih hidup dia pasti masuk neraka? Tayyib, kalau dia mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini berbicara tentang orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Tayyib. Atau juga misalnya bisa jadi orang yang awalnya Islam tapi mati dalam keadaan kafir. Ya, mati dalam keadaan berbuat syirik. Syirik besar. Mati dalam keadaan syirik besar. Jadi habis misalnya naudzubillah sebelum meninggal berapa menit pindah agama. Nauzubillah. Baik, ini kadang khawatir juga kita karena dalam keadaan seperti itu biasanya jin-jin tuh pada datang tuh. Orang yang mustahdor itu orang-orang yang mau menghembuskan napas terakhir itu. Tayyib. Nanti dia mengajak kepada agama-agama yang bukan agama Islam, harus dijaga. Harus kita ingatkan dengan la ilaha illallah. Itulah kata Rasul apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mautakum di sini kalau dalam ilmu balaghahnya disebut dengan majaz. Tayyib. Jadi majaz sebabnya adalah ma ya'ulu ilai. Jadi menyebutkan sesuatu yang dia akan menjadi sesuatu tersebut. Jadi yang akan meninggal disebut seakan-akan dia adalah mayat. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Karena memang ada manfaatnya. Tapi kalau sudah meninggal mah antum teriak-teriak enggak ada manfaatnya lagi. Tayyib. Ya kalau mati dalam keadaan kafir syirik besar pasti masuk neraka. Tapi kalau yang orang sekarang orang kafir bisa jadi dia kembali kepada fitrah, bisa jadi dia masuk Islam, maka kemudian dia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, nomor 2 ini saya ini ya lewat. Nomor 2 saya lewati, butuh murojaah ya. Tayyib 3. Ustadz berkeyakinan bahwa karena strategi dagang kita yang jitu, dagang kita laris. Apakah ini kesyirikan? Tayyib, maka nanti tergantung kepada tawakal kita. Tayyib, kalau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang adalah bertawakal kepada Allah ini memang adalah kewajiban kita. Nah nanti kalau yang merusak akidah, merusak tauhid ini adalah kita bertawakal kepada selain Allah apapun itu. Bertawakal kepada misalnya benda tadi,
atau bertawakal kepada kesuksesan, kecerdasan kita, kekuatan kita, kemahiran kita. Tawakal itu kan artinya kita bersandar. Ini saya nih mau bersandar kepada siapa nih? Sandar kepada? Ya, sandar kepada Allah. Minta kepada Allah agar mudahkan urusan saya. Tayyib. Nah, kalau bersandar kepada selain Allah itu nanti syirik dari sisi situ. Tayyib. Maka ini nanti kalau dia seandainya bersandar kepada kecerdasannya, tayyib, bersandar kepada strategi dan lain sebagainya, ini berarti bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga memang kita bukan maknanya kita diperintahkan bertawakal kepada Allah kemudian kita melupakan sebab, tidak juga. Tayyib, melakukan sebab adalah kesempurnaan dari tawakal kita kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk mengambil sebab. Karena Allah yang perintahkan kita untuk mengambil sebab, maka pada saat kita berusaha, setelah kita bertawakal kepada Allah, ini bagian dari kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Bertawakal kepada selain Allah syirik. Tayyib, meninggalkan sebab karena tawakal ini qadhun fis syariah, mencela syariat. Duduk di rumah, kenapa enggak kerja? Saya bertawakal kepada Allah lah. Kalau Allah mau kasih rezeki datang dari langit. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah. Nah, ini namanya qadhun fis syariah, mencela syariat, karena syariat tidak mengajarkan demikian. Tayyib, mau sukses, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian harus usaha, harus diiringi dengan usaha. Tayyib. Nah, ini saja yang bisa saya jawab ya. Barakallahu fikum. Tidak ada. Tayyib. Nah, di sini tadi ada pertanyaan, bahwasanya tolong dijelaskan mengenai dilarang beribadah dengan perantara orang soleh. Apakah ada perantara yang dianjurkan? Tayyib. Nah, tawassul ya istilahnya. Tawassala yatawassalu tawassulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Wasilah, perantara. Tayyib. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang tawassul, maka memang ada tawassul yang memang syar'i, yang dianjurkan, disyariatkan. Ada tawassul syirki yang memang dia hukumnya adalah syirik. Maka kalau kita menjadikan sesuatu misalnya, artinya kita bertawassul, tawassul yang memang diperintahkan, ini memang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tawassul dengan apa? Tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mohon ampun kepada Allah. Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim, Ighfirli. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah saja. Ya Qawiyyu ya Matin, Qawini, ya Allah yang Maha Kuat, perkuatlah saya. Ya Azizu ya Jabbar, Ya Rahman ya Rahim, irhamni. Tayyib. Nah, seperti itu. Ini tawasul dengan Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Perintah dari Allah, fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Seperti misalnya ada nama-nama yang Ya Hayyu Ya Qayyum dalam ayat kursi. Kemudian juga Ya Dzal Jalali wal Ikram, nama-nama yang kita sebutkan untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabb. Kemudian selanjutnya tawasul dengan amal soleh kita. Dalilnya adalah 3 orang yang kemudian terhimpit di dalam goa, maka masing-masing bertawasul meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh masing-masing. Ada yang amal solehnya yang paling ikhlas ketika dia berbakti kepada orang tua, ada karena dia menjaga amanah, ada karena dia menghindari zina karena takut kepada Allah.
maka dia meminta kepada Allah agar mereka diselamatkan dari hempitan batu tersebut dengan mengungkit-ungkit. Itu boleh. Kalau dengan manusia nggak boleh. Bisa membatalkan sedekah kita. Bisa membatalkan sedekah kita, bisa membatalkan amal kita. Kalau manusia kita ungkit-ungkit nggak boleh. Tapi kalau Allah, ya Allah, saya sekarang dalam keadaan lemah. Saya butuh pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, suatu hari saya pernah menolong misalnya fakir miskin. Sekarang saya butuh pertolonganmu. Jadi dia merayu Allah dengan menyebutkan amal solehnya. Itu boleh. Cari amal soleh kita yang paling ikhlas pada saat itu apa? Amal soleh kita yang paling sesuai dengan sunnah Rasul pada saat itu apa? Kita sebutkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengistijabah doa kita. Kemudian yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Baik, para sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat datang kepada Rasul, ya Ukasyah, ya Rasulullah, ij'alni minhum. Baik, ada yang datang kepada Rasul ketika khutbah Jumat untuk agar Allah menurunkan hujan. Baik, maka turun hujan setelah itu dengan seketika. Nah, ini datang kepada orang soleh yang masih hidup, minta doa mereka. Tapi dengan syarat masih hidup dan kemudian juga hadir di depan kita dan juga dia mampu untuk berdoa. Tayyib. Nah, ini tidak mengapa. Misalnya ada teman kita yang ingin berangkat haji, jangan lupa ya, nanti doain saya di sana. Tayyib. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.